Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salatu wa atammut taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga walhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa beribadah pada pagi hari ini setelah kita menjalankan ibadah full selama 1 bulan yang mungkin banyak menyita waktu kita, banyak menyita tenaga kita, banyak menyita harta kita. Akan tetapi berikan semua itu ikhlas dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan hanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa jerih payah yang kita lakukan 1 bulan kemarin bisa mengantarkan kita pada pagi hari ini dengan meraih derajat takwa dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Ramadan juga disebut dengan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala banyak menjadikan ibadah-ibadah yang ganjarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada orang-orang saudara-saudara kita yang mereka tidak tersadarkan akan keutamaan Ramadan ini, tidak tersadarkan akan keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dilalui begitu saja, sama seperti hari-hari biasanya. Oleh karenanya pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar
Yang mimbar beliau ada 3 tangga. Setiap tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Tangga yang kedua naik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Tangga yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Lalu para sahabat terherankan, apa gerangan yang membuat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak biasanya mengucapkan amin ketika naik ke atas mimbar. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mengatakan amin ketika naik ke atas mimbar? Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ketika naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan bagi 3 jenis orang, bagi 3 kriteria orang, bagi 3 kelompok orang, yang diantara ketiga kelompok orang tersebut Nabi kita malaikat Jibril mengatakan, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfarlah. Sungguh sangat celaka, sangat binasa, sangat merugi orang-orang yang mendapati Ramadan. Dia masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Malaikat yang terbaik mendoakan sebuah hal yang sangat, kalau kita renungkan ini di awal Ramadan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan habiskan waktu kita siang dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diaminkan oleh makhluk yang terbaik, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang seperti mana lagi yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang masuk dan mendapati bulan Ramadan lalu keluar dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang menggunakan baju baru pada hari ini, merayakan hari raya, hari kemenangan kaum muslimin, hari kembali berbuka, hari kembali melakukan aktivitas seperti biasa, tidak semuanya membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 jenis orang yang diancam dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ketiga orang tersebut diantaranya adalah yang pertama, yang paling bahaya dan yang paling menakutkan adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur di sini ada 2 jenis. Jenis yang pertama dan yang paling berbahaya adalah orang-orang yang tidak berpuasa dan dia tidak meyakini kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. KTP-nya KTP Islam, agamanya katanya agama Islam, namun dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Dia menganggap itu adalah adat kebiasaan biasa saja, bukan kewajiban. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban yang wajib dijalani oleh setiap orang yang muslim. Kemudian Ramadan ini juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Di antaranya orang-orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dengan keimanan
dan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang semacam ini, orang-orang yang tidak berpuasa kemudian tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, bahkan dikatakan oleh para ulama mereka sudah bukan Islam lagi, karena dia membatalkan, dia mengingkari salah satu kewajiban, salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa Ramadan merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Bagaimana mungkin Islam seseorang akan tegak tanpa rukun yang kelima tersebut? Satu di antara 5 rukun tidak dijalankan, bahkan tidak diyakini, runtuhlah agama Islam seseorang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur di bulan Ramadan dengan alasan malas, dengan alasan tidak mau menjalankan, namun dia masih meyakini Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban, maka orang semacam ini telah melakukan dosa besar. Akan tapi dia masih berada di dalam kategori seorang muslim. Dia belum keluar dari Islam meskipun dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yakni sengaja tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang terancam tidak meraih maghfirah, tidak meraih ampunan di bulan Ramadan ketika keluar Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa namun masih melakukan dosa-dosa besar. Orang-orang yang berpuasa namun masih melakukan dosa-dosa besar. Siang hari berpuasa namun tetap melakukan ghibah. Siang hari berpuasa tetap menipu, tetap mencaci maki, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan pengampunan di bulan Ramadan ini. Tidak semua orang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam tagshal kabair. Atau dalam riwayat yang lain, idza ijtunibatil kabair. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat fardu yang 5 waktu, kemudian satu Jumat kepada Jumat yang lain, dan juga dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, kafaratun lima bainahunna, bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Salat yang satu, salat subuh sampai salat zuhur, penghapus di antara salat zuhur dan subuh. Begitu pula zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Ini bisa menjadi sebab pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari satu Jumat kepada Jumat yang lain juga bisa penghapus dosa. Dari satu Ramadan pada Ramadan yang lain juga menjadi sebab penghapusan dosa, dengan syarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar, tetap berpuasa, kemudian dosa-dosa besar juga ditinggalkan. Perkara-perkara dosa besar sebelum Ramadan diharamkan, masuk di bulan Ramadan juga diharamkan. Maka orang-orang yang berpuasa hanya meninggalkan makan dan hanya meninggalkan minum dan hanya meninggalkan syahwatnya saja, belum tentu bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan dosa-dosa besar, siapa saja yang tidak meninggalkan qauluz zur. Qauluz zur ini diantaranya adalah berdusta, mencaci maki, melakukan kezaliman, dan melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan yang bisa mengganggu orang lain dan yang semisalnya.
dia Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa orang tersebut, tidak butuh dia meninggalkan makan, tidak butuh dia meninggalkan minum karena perkara yang haram dilakukan, sedangkan perkara yang sebelumnya boleh-boleh saja makan dan minum dia tinggalkan, namun dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara orang-orang yang terancam tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Orang-orang yang hanya beribadah hanya di bulan Ramadan. Dia salat hanya di bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh seorang ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah, jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Seperti apa hamba Ramadan? Orang-orang yang hanya mengenal Allah, orang-orang yang hanya mengenal ibadah hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai sholat. Selesai Ramadan gak ada lagi puasa. Selesai Ramadan tidak ada sedekah. Selesai Ramadan tidak ada lagi sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan hamba Ramadan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat semangat kita di bulan Ramadan ketika di luar Ramadan, ketika bulan Syawal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut seperti puasa 1 tahun penuh. Dijaga semangat tersebut, semangat Ramadan, semangat ibadah di bulan Ramadan kita jaga sebagai bekal kita melaksanakan kembali 11 bulan yang akan datang. Dan yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencontoh para ulama, para salafus saleh yang mereka ketika di luar Ramadan selesai, mereka juga berdoa. Apa doanya? Doanya agar amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, karena pada bulan tersebut yang sudah berlalu tadi merupakan bulan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah ini bermanfaat buat saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan membawa derajat takwa dan membawa derajat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga terbebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri yang sedang tertimpa musibah, yang sedang tertimpa, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaknyamanan, dengan ketidakamanan, yang mereka juga sedang berhari raya namun mendengarkan bom, sedang berhari raya namun mendengarkan ada rudal-rudal yang lewat di atas mereka, yang mereka sebenarnya seharusnya hari ini bergembira, akan tapi mereka bergembira di atas serangan, di atas ancaman, dan di atas serangan dari orang-orang yang benci kepada umat Islam. Maka semoga khutbah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, dan semoga kita masih semangat untuk terus beribadah di luar Ramadan, untuk terus melakukan sholat, untuk terus melakukan puasa sunnah dan yang lain sebagainya, untuk terus bersedekah, baik sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat likulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.